Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di sini, Samsul Alam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana menyelesaikan soal uji kompetensi keahlian untuk jurusan Teknik Komputer dan Jaringan tahun 2024. Di mana soal ini yang akan dijelaskan pada kesempatan kali ini yaitu soal untuk paket 3 TKJ. Baik, langsung saja kita akan buka soalnya. Nah, di sini soalnya sudah terbuka. Ada paket 3 ya, soal UKK tahun pelajaran 2023-2024. Di mana soal ini khusus untuk kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan. Untuk judul tugas yaitu troubleshooting layanan jaringan pada jaringan klien server. Bagian pertama biasa ini ada petunjuk umum, bisa dibaca mungkin ya. Terus selanjutnya yang bagian kedua ada daftar peralatan, dimana di sini ini adalah alat-alat yang akan digunakan nanti pada saat ujian dilaksanakan. Kemudian nanti juga ada beberapa alat ya yang memang opsional, jadi seperti access point juga ini sudah include mungkin nanti di dalam router boardnya ya. Jadi nanti ada penyesuaian. Kemudian yang bagian 3 di sini ada soal atau tugas ya. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 8 poin yang harus kita lakukan ya, yang harus kita kerjakan. Nanti akan kita bahas satu persatu dari nomor 1 sampai nomor 8. Terus beberapa konfigurasi juga di sini yang harus diketahui, dari mulai IP router yang ke internet itu sesuai konfigurasi ISP. Jadi tidak baku ya. Jadi nanti akan disesuaikan. Kemudian yang nomor 2 itu IP network untuk local area ya. Ini menggunakan prefix/24. Di mana prefix/24 ini nanti akan dibagi lagi gitu ya, menggunakan metode PLSM untuk masing-masing interface. Nah, terus di sini ada yang bagian 4 itu gambar kerja. Untuk gambar kerja di sini kurang lebih topologinya seperti ini. Nanti ada server, kemudian ada mikrotik router ya, itu terhubung ke internet juga. Kemudian nanti dari mikrotik itu akan terhubung ke klien, dimana di sini kliennya ada yang via LAN, kemudian ada yang menggunakan wireless LAN. Nanti yang LAN akan dicek menggunakan PC atau laptop, yang WLAN nanti akan dicek menggunakan perangkat handphone atau smartphone. Topologi ini sudah saya coba dibuatkan lebih detail lagi ya, bisa dilihat di sini. Nah, kurang lebih seperti ini topologinya. Di sini nanti sama ya dengan yang soal yang tadi, seperti ini. Cuman ini saya buat lebih detail lagi, dimana nanti ada server ya. Servernya nanti menggunakan Debian 12. Kemudian di sini ada mikrotik ya. Mikrotik ini nanti interface-nya terhubung ke ISP ya untuk header 1, kemudian header 2 nya ke server side ya, bagian server. Kemudian header 3 nya itu ke LAN, dan nanti untuk access point-nya itu kita tidak menggunakan access point karena di router board ini sudah include dengan wireless LAN-nya ada gitu ya. Jadi kita akan memanfaatkan wireless LAN yang ada di mikrotik ini. Jadi nanti untuk interface WLAN-nya kita akan konfigurasi juga. Kurang lebih topologinya seperti ini, bisa dilihat ya. Nah, sebelum kita lanjut ke prakteknya, alangkah baiknya kita pahami betul ya gambar atau topologi yang akan kita gunakan nanti. Di sini saya sudah sebisa mungkin membuat aktualisasi ya, sedetail mungkin untuk coba kita pahami sebelum kita melakukan praktek realnya nanti ya. Cara prakteknya itu gampang sebetulnya, hanya saja kita harus paham betul mengenai topologi yang akan kita gunakan nanti.
terutama di sini di bagian server ya. Di bagian server ini kita akan menggunakan aplikasi VirtualBox, di mana si servernya itu nanti akan diinstal di atas aplikasi VirtualBox. Jadi servernya itu tidak kita install langsung di dalam komputernya ya, melainkan nanti komputernya itu sudah memiliki sistem operasi ya, Windows. Kemudian di atas sistem operasi itu kita pakai aplikasi lagi yaitu VirtualBox untuk menjalankan virtual machine. Nah, untuk server ini kita nanti akan menggunakan Debian 12 dan kita jalankan nanti di atas aplikasi VirtualBox. Jadi otomatis nanti yang Eder 2 ini akan terhubung ke PC dulu gitu ya. Di sini ada PC host ya. PC host ini dalam tutorial ini menggunakan Windows 10 ya, Windows 10 ataupun Windows 11 ya. Nah, si PC host ini nanti ada aplikasi VirtualBox yang akan menjalankan virtual machine Debian 12 yang akan berfungsi sebagai server. Nanti di dalam server itu ada beberapa layanan yang akan kita install dan konfigurasi. Ada DNS server, kemudian ada remote access, ada layanan web dan database server. Nanti untuk web servernya kita akan install Content Management System atau CMS dari WordPress. Nah, secara gambarannya nanti dari MikroTik itu ya akan terhubung ke PC host ya. Nah, supaya servernya ini nanti terhubung ke dalam MikroTik, kita akan membutuhkan interface untuk menghubungkan server ke outside network, itu menggunakan interface bridge adapter. Jadi untuk menghubungkan antara server yang ada di dalam VirtualBox ke jaringan luar yang nanti akan terhubung ke MikroTik, kita akan gunakan interface bridge ya. Selanjutnya, selain kita harus memahami secara koneksi yang akan nanti kita lakukan ya berdasarkan topologi yang ada di sini, kita juga harus paham bagaimana alokasi IP dari masing-masing interface yang akan kita gunakan nanti. Kalau kita lihat di dalam soal, di sini kita diberikan alokasi IP yaitu 10.10.x 0 dengan prefix 24. X di sini merupakan nomor bangku ataupun nanti nomor peserta atau nomor urut absen ya. Itu nanti akan disesuaikan. Nah, prefix 24 ini nanti akan dihitung menggunakan metode VLSM atau variable length subnet mask, di mana nanti dari slash 24 ini akan kita bagi berdasarkan kebutuhan ya. Di sini contoh yang klien menggunakan wire atau kabel itu hanya membutuhkan 50 klien. Kemudian yang menggunakan wireless itu membutuhkan 100 klien. Jadi kita akan coba sekalian untuk menghitung alokasi IP ini dan mendistribusikannya ke masing-masing jaringan. Di sini sudah saya hitung ya dari prefix 24 ini, dimana kebutuhan untuk wireless itu sekitar 100 klien, untuk LAN 50 klien, kemudian untuk sisi server sebetulnya hanya ada 2 harusnya, untuk interface yang dari MikroTik-nya, yang satu lagi untuk servernya. Karena di sini menggunakan VirtualBox, maka VC hostnya juga dia membutuhkan IP. Kalau misalkan alokasi IP-nya menggunakan prefix 30, itu kan hanya 2 host ya, hanya tersedia 2 host. Jadi PC hostnya nanti tidak akan kebagian IP. Maka dari itu untuk yang sisi server ya atau server side saya alokasikan menggunakan prefix 29 agar nanti di PC host yang ini juga dia kebagian IP address ya yang akan nanti kita simpan di interface bridge-nya. Karena kalau misalkan kita menggunakan prefix /30 itu nanti hanya kebutuhannya hanya bisa diisi oleh Ether 2 yang ada di sisi MikroTik ya sebagai gateway-nya nanti, kemudian server gitu ya. Hanya 2 host. Sedangkan kalau misalkan kita menggunakan prefix 29 itu nanti akan lebih dari 2 host ya.
maksimal sampai 6 host. Maka dari itu di sini saya menggunakan Prefix/29. Di sini sudah saya coba hitung ya untuk masing-masing interface. Ini untuk jaringan wireless kita menggunakan Prefix/25, kemudian jaringan LAN/26, dan server side atau sisi server itu menggunakan /29. Untuk pembagiannya nanti untuk yang /25 itu dimulai dari 1 sampai 126. Kemudian untuk yang ke LAN kabel ya, klien yang menggunakan kabel itu nanti 129 sampai 190. Kemudian yang selanjutnya untuk sisi server itu menggunakan /29 untuk alokasi hostnya ya, IP hostnya itu 193 sampai 198. Oke, secara gambarannya seperti ini ya. Coba saya pindahkan. Ya, ini sudah saya pindahkan ke dalam topologi. Sebetulnya di sini juga sudah saya kasih langsung ya IP-nya. Sini untuk PC hostnya menggunakan IP 195, untuk servernya 194, kemudian untuk dari mikrotiknya nanti 193 ya. Untuk yang bagian server ya, sisi server. Oke, selanjutnya kita langsung praktek saja. Di sini yang pertama saya akan melakukan konfigurasi pada perangkat mikrotik routerboardnya. Nah, sebelum kita melakukan konfigurasi di mikrotik, saya sarankan agar teman-teman jangan dulu untuk menghubungkan kabel yang dari internet ya ke Ether 1. Oke, saya ulang lagi, jangan dulu untuk menghubungkan kabel yang dari internet ini ke Ether 1. Cukup hubungkan dulu saja ya dari mikrotik ini dari Ether 2 ke PC host. Yang internetnya nanti ini belakangan saja dihubungkannya. Karena apa? Karena kalau misalkan kita hubungkan kabel yang ke internet dari awal, itu nanti pada saat kita akan melakukan konfigurasi mikrotiknya di host, itu akan terdeteksi routerboard yang lain. Karena kan nanti di ruangan tersebut kan pesertanya banyak ya. Kemudian langkah pertamanya semuanya sama, akan melakukan konfigurasi mikrotik. Nah, ketika kita di awal langsung menghubungkan kabel internet ke Ether 1, maka nanti ketika kita membuka Winbox akan terdeteksi routerboard yang ada di ruangan tersebut. Itu nanti akan muncul banyak routerboardnya, dan kita akan kesulitan nanti memilih routerboard yang kita ya. Walaupun misalkan bisa dibedakan dari MAC address-nya, namun saya sarankan saja untuk awal konfigurasi jangan dulu untuk menghubungkan kabel yang terhubung ke internetnya. Itu nanti bisa belakangan ya. Jadi kita akan hubungkan terlebih dahulu kabel yang Ether 2 saja yang nanti akan terhubung ke PC host. Oke, saya masukkan dulu kabelnya ya. Oke, di sini mikrotiknya sudah saya hubungkan ya dengan laptop saya. Kemudian kita akan buka Winbox. Nah, di sini sudah terdeteksi ya mikrotiknya. IP address-nya ini default-nya 88.1. Sebelum saya lanjut, saya ulangi lagi untuk teman-teman, karena nanti kita akan melaksanakan ujian itu dalam satu ruangan, itu pesertanya kurang lebih ada sekitar 20 orang gitu ya, dan dalam satu ruangan yang sama. Maka dari itu tadi saya sarankan untuk konfigurasi mikrotik di awal jangan dulu untuk memasukkan kabel yang terhubung ke internet. Karena apa? Kalau misalkan di awal kita sudah memasukkan kabel yang terhubung ke dalam internet ya, kemudian kita masukkan ke Ether 1, biasanya itu nanti perangkat yang ada di ruangan itu, yang teman-temannya juga akan terdeteksi di sini. Nanti akan muncul banyak perangkatnya di sini. Nah, kita akan bingung perangkat kita yang mana gitu ya. Bisa saja sih dilihat dari MAC address-nya, namun tetap saja saya sarankan jangan dulu untuk menghubungkan kabel yang terhubung ke internet. Kita lakukan konfigurasi saja di mikrotiknya. Oke ya, saya lanjutkan.
kita akan remote mikrotiknya, bisa menggunakan IP atau MAC address. Ini saya menggunakan MAC address. Untuk loginnya admin, passwordnya dikosongkan saja. Kemudian di sini sudah terbuka ya, sudah terkoneksi ke mikrotiknya menggunakan Winbox. Saya akan hapus dulu, akan saya lakukan reset, masuk ke menu sistem, kemudian di sini ada reset configuration. Jangan lupa di no default configuration-nya lakukan centang ya. Kemudian klik tombol reset. Yes saja. Oke, tunggu beberapa saat, nanti mikrotiknya melakukan reboot ya. Untuk selanjutnya kita tunggu dulu sampai mikrotiknya selesai mereset dan reboot. Oke, kita cancel saja. Kemudian kita coba refresh ya. Nah, di sini sudah muncul lagi IP-nya jadi 0 ya, karena kita tadi melakukan centang pada no configuration default-nya. Jadi mikrotiknya benar-benar kosong. Oke, kita remote lagi menggunakan MAC address ya. Kita login. Kemudian yang pertama saya akan coba dulu interface-nya. Untuk header 1 itu nanti akan terhubung ke internet. Saya kasih WAN ya, namanya WAN, Wide Area Network. Kemudian header 2 nanti akan terhubung ke server ya, server. Kemudian yang header 3 itu nanti akan terhubung ke jaringan LAN ya, jaringan LAN. Oke, terus untuk ini ada interface WLAN 1, bisa kita nyalakan juga ya. Nah, selanjutnya kita akan kasih IP address. Pertama, untuk yang server, kita cek di dalam topologi ya. Server itu header 2 nanti IP address-nya 193, kemudian yang LAN 129, terus yang WLAN 1.1. Ini /29, ini /26, kemudian yang WLAN /25. Oke, kita masukkan dulu IP address-nya. 10 titik. Oke, untuk prefix-nya di sini saya menggunakan untuk X-nya saya menggunakan angka 1 ya, nomor urut 1. Titik /29. Prefix-nya menggunakan /29. Jangan lupa interface-nya diganti ini IP untuk ke sisi server. Kemudian apply. Oke, selanjutnya kita tambah lagi 10.1 ya. Ini nanti titik 1 ini bisa disesuaikan ya, sesuai dengan nomor urut nanti. Kemudian 129 /26 ya. Kita cek dulu. Oke, ya betul ya. Yang ke LAN itu 129/26. Oke, ininya kita rubah ke LAN. Kemudian apply. Terus yang ke WLAN ya. 10.1.1/25 ya. Kita cek. Oke ya. 10 X-nya saya menggunakan nomor 1, kemudian titik 1 prefix-nya /25. Ini ke jaringan WLAN. Kita apply. Oke.
Nah, di sini IP-nya sudah terisi. Kemudian untuk yang ke jaringan WAN kita menggunakan DHCP client. Nanti akan diberikan otomatis oleh ISP-nya. Oke saja. Nah, ini nanti kalau sudah terhubung statusnya akan bonding ya. Karena ini kabelnya belum saya masukkan, jadi statusnya masih stopped. Oke, untuk konfigurasi IP address sudah selesai ya untuk masing-masing interface. Untuk konfigurasi selanjutnya di MikroTik itu nanti ada DHCP server, kemudian ada QAY ya, manajemen bandwidth. Namun sebelum ke sana saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu pada servernya. Kita akan mulai sesuai di soal ya. Di sini untuk yang pertama itu memiliki sebuah web server dan database server. Oke, kita akan kerjakan dulu bagian servernya. Oke, ininya bisa di minimize dulu. Saya buka VirtualBox ya. Kemudian di sini ini saya hapus dulu ya. Saya akan buat virtual baru. Atau misalkan UKK server ya. Ini tipenya saya menggunakan Debian yang 64 bit. Kemudian klik lanjut. Untuk prosesornya boleh 1 ya, biarkan saja secara default. RAM-nya 2048 atau 2 GB. Kalau misalkan prosesornya cukup, kita tambah saja jadi 2 core. Dan lanjut, untuk ukuran hard disk 20 GB cukup. Oke, selesai. Kemudian di sini kita setting dulu ya di VM UKK servernya. Masuk ke jaringan. Nah, di sini untuk jaringnya kita pilih adaptor third bridge atau kalau di bahasa Inggrisnya bridge adapter. Karena di sini saya menggunakan laptop, maka adapternya terdeteksi ada 2 ya. Ada yang menggunakan wire, kabel, kemudian ada yang WLAN ya, menggunakan wireless. Oke, kita pilih yang ini ya, yang menggunakan kabel, karena MikroTiknya terhubung menggunakan kabel. Oke, sistem sudah, kemudian jaringan sudah, klik OK. Kita coba mulai. Oke, kita masukkan DVD-nya ya, file image dari Debian-nya. Saya pilih lainnya di sini, dan saya cari untuk Debian. Nah, ini Debian 12. Saya menggunakan Debian 12 yang DLBD ya. Jadi nanti reponya semuanya ada di sini. Ini sekitar 46 GB. Jadi tidak perlu ganti-ganti file ISO ya. Karena di sini repositorinya semuanya sudah include di dalam image ini, satu image ini. Oke, klik open, kemudian kita coba booting ulang. Ini bisa di close ya. Oke, saya besarkan yang terlihat. Ini sudah muncul tampilan awal dari Debian 12 ya, tampilan installernya. Oke, saya pilih install. Ini pilih English.
Eh, ini lokasinya bisa kita rubah. Asia misalkan ya, Indonesia. Untuk ininya biarkan saja defaultnya United States, keyboardnya juga sama American English. Ini kita close saja, lebih terlihat ya, jelas. Di sini ada configuring the network with HCP, bisa kita cancel saja ya. Nah, kita cancel, kemudian kita continue. Nanti akan muncul seperti ini ya. Jadi kita tidak usah konfigurasi jaringan sekarang gitu ya, karena nanti konfigurasi IP-nya akan dilakukan pasca instalasi. Jadi kita pilih saja opsi do not configure the network at this time. Jangan melakukan konfigurasi pada saat ini. Oke ya, kita lanjut. Untuk hostname-nya silakan nanti disesuaikan ya. Saya menggunakan hostname-nya TKJ Stexa. Password-nya masukkan lagi password yang sama. Full name-nya silakan diisi ya. Ingat, ini full name bisa menggunakan huruf besar spasi karena ini full name ya. Kalau hostname yang tadi itu tidak boleh mengandung unsur spasi karakter spesial. Oke, lanjut. Nah, ini untuk username-nya saya biarkan saja TKJ. Nanti yang teman-teman bisa disesuaikan ya. Passwordnya juga silakan dimasukkan untuk username-nya. Masukkan lagi password yang sama. Oke, sini untuk waktu kita pilih yang Western ya, Jakarta. Oke, ditunggu. Kemudian di sini ada partisi ya, kita pilih yang guide saja, paling atas, enter, kemudian kita enter lagi. Nah, di sini kita pilih yang paling atas juga, all file ya. Jadi kita nggak melakukan partisi manual, kita melakukan partisinya secara otomatis. Oke, selesai, finish. Mulai change to this, kita pilih yes untuk melakukan perubahan pada disknya. Proses instalasi sedang berlangsung, kita tunggu sampai selesai. Kemudian untuk bagian ini kita pilih now saja. Untuk software selection-nya kita hilangkan di bagian Debian desktop ya, menggunakan spasi. Kemudian genome-nya juga kita hilangkan. Cukup standar sistem saja yang kita install, yang terpilih. Kemudian kita enter. Tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika instalasi sudah selesai, nanti akan muncul proses installer Grab ya, loader. Kita pilih yes. Kemudian pilih yang bawah ya, yang flash dev flash SDA, jangan manual. Biar enter, tunggu sampai proses
installing grab bootloadernya selesai. Kemudian nanti akan muncul kotak dialog terakhir ya, finish the installation, menandakan bahwa instalasi sudah selesai. Kita klik atau pilih continue, kemudian enter. Dia akan melakukan proses reboot ya. Kemudian kita pilih enter saja. Nah, ini adalah tampilan login dari Debian 12. Sampai di sini proses instalasi Debian 12 sudah selesai. Oke, selanjutnya kita langsung login ya, menggunakan user root. Kemudian masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah login ke dalam root server, ditandai dengan tanda crash ya, atau tanda pagar. Pertama kita lakukan pengecekan ya, IP-nya. Sini ada interface loopback, kemudian ada interface ENP0S3. Nah, kita akan melakukan konfigurasi IP pada interface yang kedua ya. Oke, caranya adalah menggunakan perintah nano tc network / interface. Oke ya, kita tambahkan di sini auto S3 ya. Oke, kita masukkan addressnya. Oke ya, di Debian 12 ya, di Debian 12 ternyata itu bisa menggunakan prefix ya. Pengalaman saya di Debian 8 atau Debian 9 ke bawah gitu ya, saya nggak tahu sejak kapan bahwa Debian bisa menggunakan /29. Mungkin yang tahu dari versi berapa itu bisa chat di kolom komentar. Jadi untuk Debian 12 ini ternyata dalam pengisian addressnya itu bisa menggunakan prefix ya. Misalkan di sini IP-nya 10.10.10.1.194 bisa menggunakan langsung /29. Jadi dengan adanya penggunaan prefix di sini memudahkan kita untuk tidak menulis bagian netmask dan networknya gitu ya. Kalau dulu kan selain address kita juga harus memasukkan netmasknya gitu ya. Nah, ini cukup saja address menggunakan prefix /29. Ini khusus untuk di Debian 12 ya, Debian 12 atau Debian 11. Kalau untuk di bawah itu saya tidak menyarankan ya, karena saya belum mencoba untuk Debian 10 ke bawah apakah bisa menggunakan prefix atau tidak. Nah, di sini addressnya kalau dilihat di dalam topologi ya, untuk server itu IP-nya adalah 194/29. Oke, kita masukkan gateway-nya. Ya, gateway ini IP yang mana? Yaitu IP yang terhubung ke mikrotik ya. Kita cek di topologi. Nah, ini 193 ini adalah IP header 2 yang ada di mikrotik. Kita jadikan gateway di servernya ya, agar nanti servernya bisa terhubung dan bisa diakses oleh klien yang ada di sisi network yang lain. Oke, kita masukkan gateway-nya. Kalau sudah, kita save ctrl x, kemudian tombol Y, enter. Kita restart ya interface-nya.
Oke, ini sudah kita restart. Coba kita lakukan verifikasi ping ke mikrotik ya, ke interface Ether 2. Nah, di sini sudah terhubung ke mikrotik karena kita menggunakan interface bridge. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan konfigurasi IP di hostnya ya. Oke. Nah, kita config di sini. Titik 195. Oke, untuk netmasknya kita masukkan. Nah, gateway-nya kita masukkan IP Ether 2 yang ada di mikrotik, itu 193. Untuk DNS servernya kita masukkan IP servernya ya. Cukup. Jadi untuk IP address hostnya ini kita beri 195 sesuai di topologi ya. Ini 195. Kemudian ini netmasknya 240. Gateway-nya ini nanti kita masukkan IP address yang ada di mikrotik yang Ether 2 yang mengarah ke server, agar nanti si host ini juga bisa connect ya, bisa ngecek web server yang ada di server dan juga bisa remote ke mikrotiknya. Nah, untuk DNS servernya kita masukkan IP server DNS-nya yang Debian ya, itu IP-nya 194. Kemudian oke ya. Nah, di sini sudah selesai. Coba kita cek ke command prompt. Kita cek ke server ya. Oke, ke server sudah terhubung. Kemudian kita cek ke mikrotiknya, ke gateway. Sudah terhubung ya. Nah, jadi untuk host juga ini sudah bisa terhubung ya, bisa ngeping ke server, kemudian bisa ngeping juga ke router mikrotik. Jadi untuk PC host ini kita juga lakukan konfigurasi IP gitu ya, agar nanti bisa saling terhubung dan bisa juga dijadikan klien untuk mengecek server dan juga remote ke mikrotik. Perlu diketahui ya, di sini untuk interface-nya kan tadi menggunakan bridge ya, bridge adapter. Nah, untuk bridge adapter yang dikonfigurasi interface yang mana? Mohon diperhatikan ya, karena di VirtualBox-nya tadi kita menggunakan interface bridge, berarti yang kita konfigurasi adalah interface yang real ya, yang asli, bukan yang VirtualBox only ya. Mohon diingat, yang VirtualBox only ini kita bisa disable saja, atau nggak di disable juga nggak apa-apa ya. Yang pasti bukan di sini ya. Kita konfigurasinya di interface realnya yang terhubung langsung ke mikrotik yang ini ya. Oke, ini sudah terhubung. Oke ya, jadi bukan interface VirtualBox only yang kita config, tapi interface yang realnya. Di sini namanya Ethernet ya, yang Realtek. Mungkin di masing-masing komputer nanti akan berbeda ya, tapi rata-rata untuk chip interface yang ada di komputer itu biasanya menggunakan Realtek, jarang yang yang merek lain. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi konfigurasi di server, yaitu kita akan melakukan konfigurasi DNS ya, DNS server. Kita install dulu paketnya. Untuk DNS server kita menggunakan bin 9, kemudian jangan lupa
diinstal juga DNS util ya, agar nanti kita bisa melakukan pengecekan menggunakan tool-tool seperti nslookup ataupun dig. Oke, kita install, kemudian kita konfirmasi ya. Nah, kita masukkan dulu ya DTD-nya. Kita masukkan lagi file ISO Debian-nya. Kemudian enter. Jadi proses instalasi akan berjalan. Oke, ini instalasi bin 9-nya sudah selesai ya. Kita besarkan kembali servernya. Oke, untuk instalasi bin 9-nya sudah selesai. Berikutnya kita akan konfigurasi DNS-nya. Pertama kita buat zona dulu ya. Oke, kita buat zone di file name.conf.local. Sebetulnya ada beberapa opsi ya, tidak hanya di file .local saja, ada .default zone, bahkan di name.conf-nya juga kita bisa membuat zone. Namun saya sarankan menggunakan file name.conf.local karena agar tidak mengganggu file defaultnya ya. Jika ada kesalahan kita bisa lakukan restore. Oke, kemudian kita tambahkan untuk domainnya. Di sini nanti untuk domainnya silakan menggunakan nama masing-masing ya. Dalam contoh di sini saya menggunakan domain tkjsteksa.net. Kita buat zone untuk file request. Oke, jangan lupa ya, tinggalan satu tip ataupun ada salah penulisan, biasanya suka terjadi error atau DNS-nya tidak jalan. Kita masukkan direktori untuk menyimpan file request-nya. Misalkan db10. Ini kita cek lagi satu-satu apakah sudah sesuai. Ada kutipnya ini juga ya. Oke, John tkjsteksa.net, type-nya master. Ini adalah tempat penyimpanan file forward ya, db.steksa, db.tkjsteksa ya, maaf. Kemudian kutip titik 2, di bawahnya ditutup ya tagnya. Kemudian zone yang kedua ini untuk requestnya, ini untuk menyimpan file requestnya ada di direktori etc-bit, filenya db.10. Oke, saya rasa sudah selesai. Kemudian di save ya, ctrlx, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke direktori
bin ya. Nah di sini untuk db.tkj-stixa dan db.10-nya masih belum ada. Kita copy dulu ya dari db.local ke db.tkj-stixa. Setelah di copy kita edit. Di sini kita edit ya file forward. Localhost-nya kita ganti semua dengan nama domain. Kita lakukan replace ctrl backslash ya. Kita cari kata yang mau di replace nya yaitu localhost, enter, ganti dengan .net, tkj-stixa.net ya, enter. Replace this instance, kita pilih all saja dengan menekan tombol A keyboard ya. Nah nanti domainnya rubah semua, asalnya localhost jadi tkj-stixa.net. Oke. Kita lanjut ya. Ini IP-nya kita ganti 10.10.1.94. Kemudian subdomain www-nya sama, kita masukkan IP servernya. Oke, ini sudah selesai ya. Dan kita copy lagi ke dari db.local db.tkj-stixa ke db10. Kita edit lagi. Selanjutnya kita edit ya filenya. Oke, ini 194 ya, juga sama. 194 itu ujung IP yang ini ya, yang server. Juga ganti. Jangan lupa ya, di ujungnya itu ada titiknya. Kalau ketinggalan biasanya DNS-nya suka error. Ini ganti dengan pointer ya, atau ptr add in ns, kemudian 194 in ptr, ini tld-nya ya. Ini subdomain www. Oke, untuk file repush sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan resolvernya ya di file resolve. Sudah selesai. Coba kita restart. Oke. Karena ini Debian 12 ya, jadi untuk perintah untuk restartnya menggunakan sistem CTL ya, sistem CTL restart bin 9. Kemudian kita cek statusnya. Nah, di sini sudah running ya. Coba kita cek. Oke. Di situ keterangannya statusnya no error ya. Kalau misalkan share file, biasanya itu ada kesalahan pada penulisan file forward ataupun file repush ataupun pada penulisan John ya. Coba kita ls lookup.
sudah jalan ya untuk DNS-nya. Coba kita akan ping ya. Aku akan ping dari host. Oke ya. Oke. Ini untuk nama domainnya sudah berjalan ya, sudah bisa di ping. Sudah oke. Tinggal kita lanjut ke tahap berikutnya. Setelah kita selesai konfigurasi DNS, selanjutnya kita lanjutkan ya. Kita akan install dan melakukan konfigurasi web server berikut dengan database servernya. Oke, kita install terlebih dahulu paket aplikasinya. Apache ya, kemudian database servernya kita menggunakan MariaDB, kemudian paket PHP-nya, kemudian library Apache 2, dan PHP MySQL. Oke, kita install ya. Proses instalasi sedang berjalan, ditunggu saja beberapa saat sampai proses instalasi selesai. Jangan lupa sambil ngopi ya. Oke, proses instalasi web server dan database servernya sudah selesai. Kita masih berada di directory bin ya. Kita keluar dulu, cd, kembali ke root ya. Kemudian kita buat dulu database ya, nanti untuk WordPress-nya. MySQL -u root -p ya. Passwordnya kosong, langsung enter saja. Oke, sini kita create database. Kita kasih nama database-nya WordPress saja. Oke, query oke ya. Berarti perintahnya berhasil. Kemudian kita buat usernya untuk database WordPress. Usernya misalkan admin user ya, bebas ya, bisa kalian ganti. Di sini saya contohkan menggunakan nama admin user. Kemudian passwordnya misalkan 12345. Oke, enter. Kita plus privilege. Kemudian exit. Oke, pembuatan database sudah ya. Database-nya WordPress, username-nya admin user, passwordnya 12345. Selanjutnya kita edit virtual host ya. Masuk ke directory
tc pac2 sites file label. Kita cek di sini ada dua file ya, ada file 000 strip default.conf dan default ssl.conf. Kita akan copy ya yang 00 default ke tkjstexa.net.conf ya. Oke, sudah di copy, kita edit file tkjstexa.net.conf nya. Kita edit di sini. Server name-nya kita masukkan kemudian server alias ya, yang www kita masukkan subdomain www nya supaya bisa diakses. Ini untuk server admin, emailnya bisa disesuaikan kan, admin@tkjstexa.net, atau misalkan nanti tergantung domain ya. Ini untuk email. Untuk dokumen rootnya kita arahkan langsung ke directory WordPress ya. Oke, ini sampai sini untuk pembuatan virtual hostnya sudah selesai. Kita simpan ya. Kemudian kita disable file defaultnya ya, menggunakan perintah a2 di site. Kita aktifkan yang tkjstexa.net.conf nya. Jalan ya. Setelah virtual host tkjstexa.net kita aktifkan, selanjutnya kita akan coba upload file WordPress-nya ya. Tapi sebelum di-upload, kita akan install dulu SSH server. Kita butuh SSH untuk upload file WordPress ya, jadi nanti kita akan menggunakan aplikasi WinSCP. Oke, SSH nya sudah diinstal, kita edit. Kita buka port 22 nya, kemudian permit root login nya kita rubah, kita ganti dengan yes agar kita bisa login root langsung. Oke, kemudian kita restart. Sudah, kita akan coba buka aplikasi WinSCP nya. Nah, kita akan menggunakan protokol SFTP. Masukkan hostname-nya. Kita masukkan IP servernya di sini. Loginnya langsung login pakai root saja. Oke ya. Jika ada warning seperti ini, kita pilih yes saja. Oke, kita sudah masuk ke directory rootnya. Kita cari directory per www dan html ya. Terus kita cari file WordPress-nya yang sudah kita download. Nah, ini dia.
kita drag ya, lepaskan di sini. Oke, kemudian klik OK. Nah, ini WordPress-nya sudah terupload ya. Kita coba cek di server. Kita masuk directory dulu ya. Jadi var www.tml. Kita cek menggunakan perintah ls. Oke, WordPress-nya sudah ada ya, sudah masuk. Kemudian kita ekstrak ya, WordPress-nya kita ekstrak menggunakan unzip. Cuman unzip-nya kita install dulu. Oke, sudah diinstal, kita unzip WordPress-nya. Oke, selesai. Kita cek lagi menggunakan perintah ls. Nah, di sini sudah ada ya, folder WordPress-nya sudah terbuat. Jadi foldernya sudah terbuat secara otomatis. Kita beri hak akses dulu. /var www.tml ya, -r. Oke, pemberian hak akses sudah selesai. Setelah itu coba kita restart ya, service Apache 2 nya, kemudian service MySQL nya. Oke, service Apache dan MySQL nya sudah di restart. Coba kita cek ya di browser. Oke, ini WordPress-nya sudah terbuka ya, halaman installernya. Kita akan coba install. Database name-nya tadi yang dibuat yaitu WordPress, kemudian username-nya admin user, passwordnya 12345. Oke ya, kalau sudah klik submit. Run the installation. Ditunggu sampai instalasi WordPress-nya selesai. Oke, ini kita masukkan site title-nya, misalkan judulnya PKJ Siksa .net. Username-nya ini username untuk login ke WordPress ya. Kita buat lagi, misalkan username-nya admin, passwordnya admin biar nggak lupa. Cuman di sini ada warning ya, very weak, jadi passwordnya terlalu riskan gitu ya, terlalu mudah. Tapi nggak apa-apa karena ini contoh ya. Oke, supaya passwordnya bisa dipakai ya, kita checklist yang ini, confirm password, kemudian install WordPress. Oke, coba diulangi. Oke. Coba kita masukkan emailnya. Nah, kita klik install lagi. Oke, ternyata harus menggunakan email ya. Oke, di sini
instalasi sudah sukses ya, sudah berhasil. Kita coba login. Admin, passwordnya admin. Oke, login. Ini not saja. Sampai sini instalasi WordPress selesai ya, berhasil. Ini adalah halaman dashboard adminnya. Kita bisa cek halaman depannya seperti ini. Tinggal disesuaikan ya, silakan berkreasi. Mau buat contoh page atau misalkan mau buat contoh artikel dan lain sebagainya. Ini adalah title ya, site title yang tadi diisi pada saat instalasi WordPress. Sampai di sini untuk konfigurasi di sisi server sudah selesai. Selanjutnya kita bisa melanjutkan konfigurasi untuk perangkat router mikrotik ya. Di server di sini sudah selesai. Kita buka coba soalnya. Untuk poin 1 ini sudah selesai. Kemudian poin 4 juga ini otomatis sudah selesai ya. Karena di sini untuk poin 4 memiliki sebuah web yang berbasis WordPress. Itu sudah selesai. Kemudian kita akan lanjut konfigurasi di mikrotik ya. Oke. Kita minimize dulu. Servernya jangan dulu di close ya, karena masih belum beres untuk pengecekan nanti di klien yang wireless dan klien yang via LAN. Oke, kita buka lagi winbox-nya. Karena IP address sudah kita setting ya sebelumnya, kita akan lanjutkan yang di mikrotik, yaitu memiliki 100 klien ya untuk pengguna internet yang wireless, kemudian memiliki 50 klien ya untuk pengguna internet yang menggunakan kabel. Oke, ini memiliki ya. Oke, kita buat DHCP server untuk LAN dulu ya. IP DHCP server. Kemudian pilih DHCP setup. Nah, di sini kita pilih yang Ether 3 LAN ya. Kemudian address space-nya udah, langsung next saja. Gateway-nya juga sudah, tinggal next. Kemudian di sini address to give out-nya kita sesuaikan ya, karena untuk LAN ini alokasi IP untuk kliennya di soal itu untuk sebanyak 50 klien ya. Berarti 130 sampai 180. Oke. Jadi untuk ranknya itu kita beri antara 130 sampai 180. Total nanti 50 klien. Kita klik next. Kemudian untuk DNS servernya kita masukkan IP server ya. Nah, kita masukkan IP server saja sini, agar nanti web servernya bisa dibuka di klien. Oke, list time-nya biarkan default. Next. Oke. Ini DHCP yang untuk LAN sudah selesai ya, tinggal di tes. Kemudian kita akan buat hotspot ya. Nah, hotspot untuk yang wireless. Oke, kita klik hotspot setup, pilih yang WLAN 1, kemudian klik next.
Next query networknya, oke. Kita klik next lagi. Nah, di sini untuk rank yang klien dari wireless ya, kita cek di soal, kalau tidak salah itu 100 klien ya. Oke. Nah, di sini ranknya 2 sampai 101. Oke, kita rubah ya. Kemudian next, next. Oke, untuk DNS servernya sama. Kita masukkan IP server 10.10.1.194. DNS name-nya oke. Ini adalah untuk login user ya, Captive portalnya nanti. Karena ketika nanti smartphone connect ke jaringan wirelessnya, itu nanti akan ada autentikasi Captive portal. Kita buat admin saja ya, biar mudah diingat. Oke, setup hotspot sudah selesai. Kita setting ya wirelessnya. Sini modenya kita rubah ke AP bridge, kemudian bandnya kita pakai yang 2 GHz ya, BGN. Kemudian SSID-nya kita rubah KK ya, misalkan. Kemudian jika sudah selesai, kita klik apply. Oke ya. Kemudian tunggu beberapa saat. Coba kita cek di sini. Ini sudah ada ya, tkjs-texa@ukk. Oke, sampai di sini untuk konfigurasi hotspot ya. Sementara kita akan coba cek di klien ya, di handphone, apakah sudah bisa terkoneksi. Oke, di sini saya sudah menggunakan smartphone ya di klien. Kita akan coba connect ke jaringan hotspot yang sudah dibuat. Tadi kita sudah buat SSID-nya yaitu tkjs-texa@ukk ya. Coba saya sambungkan. Oke, di sini sudah tersambung ya. Biasanya muncul pop-up untuk login. Kalau misalkan pop-up login hotspotnya tidak muncul, bisa langsung buka saja browser. Sini saya akan coba menggunakan browser Firefox ya. Nah, kemudian diisi langsung domain DNS untuk hotspotnya ya. Tadi saya membuatnya tkjs-texa.hotspot. Oke, nah dia akan muncul Captive portal login ke jaringan. Masukkan saja username-nya admin, passwordnya admin juga ya. Tadi kita buat di mikrotiknya user dan passwordnya admin pada saat konfigurasi hotspot. Setelah itu connect. Nah, ini sudah berhasil login ya ke jaringan. Kemudian kita coba buka tab baru, kemudian kita akses domain yang sudah dibuat di server Debian sebelumnya ya, yaitu tkjs-texa.net, hingga muncul
dan harusnya muncul halaman WordPress-nya. Nah seperti ini. Ini halaman WordPress-nya sudah bisa diakses ya menggunakan domain. Nama domainnya yaitu tkjsteksa.net. Jadi nanti bisa disesuaikan nama domainnya sesuai dengan soal. Nah berarti di sini di klien sudah berhasil diakses ya server yang ada di virtual box-nya. Sampai sini untuk konfigurasi hotspot, kemudian server ini sudah bisa diakses ya. Kita bisa lanjut lagi untuk konfigurasi yang lain. Oke, selanjutnya kita akan coba lagi lihat soalnya. Di sini untuk nomor 1, poin 1 sudah, kemudian poin 4 juga sudah. Terus untuk poin 3 ya, memiliki sebuah koneksi wireless yang menggunakan fasilitas hotspot. Ini sudah selesai. Kita tandai. Terus untuk poin 5, memiliki 100 klien yang mengakses internet menggunakan wireless. Ini sudah include ya ketika kita config hotspot tadi. Ini sudah selesai. Terus yang poin 6, memiliki 50 klien ya untuk yang menggunakan kabel. Ini juga sudah. Kita buatkan DHCP servernya. Tersisa tinggal poin 2, poin 7, dan poin 8. Untuk poin 2 ya, kita akan coba setting yang poin 2, router sebagai gateway. Oke, kita buka lagi winbox-nya. Untuk header 1, kebetulan tadi kita belum memasukkan kabel internet ke header 1-nya. Nah, sekarang kita akan coba masukkan ya kabel internetnya ke interface header 1. Oke. Nah, di sini pada DHCP client, kalau misalkan berhasil, statusnya akan bound ya. Nah, di sini sudah mendapatkan IP. Kita cek ya internet menggunakan terminal winbox. Oke, sini sudah terkoneksi ke internet ya mikrotiknya. Kemudian kita beri DNS ya. Oh, di sini sudah terisi juga DNS-nya. Servernya kita isi DNS server IP server yang Debian ya, yang 194 ujungnya. Jangan lupa untuk allow remote request-nya kita centang, kemudian klik apply. Untuk dynamic server ini sudah otomatis diberikan oleh ISP. Kita tinggal memasukkan saja IP dari DNS server yang sudah kita konfigurasi di server Debian. Dan klik OK ya. Selanjutnya kita akan setting NAT-nya ya. Firewall dan tab NAT ya di sini. Nah, pada tab NAT ini sebetulnya untuk NAT-nya itu sudah terbuat otomatis ya ketika tadi kita melakukan konfigurasi hotspot. Masquerade-nya itu sudah dibuatkan. Namun di sini kita akan modif sedikit ya. Klik 2 kali. Nah, di sini kita akan ubah sedikit agar nanti interface LAN dan ke server juga bisa terhubung ke internet. Untuk source address-nya kita kosongkan saja. Kemudian out interface-nya kita arahkan ke header 1.1. Kemudian apply dan oke. Nah, untuk internet gateway ini sudah selesai. Seharusnya semua interface sudah bisa terhubung ya ke internet. Namun kita harus cek dulu. Saya coba akan cek di klien ya, klien yang host. Coba saya cek ke ping ya, ke google.com. Kalau misalkan belum terkoneksi, coba dicek lagi di interface-nya. Nah,
Di sini bisa ditambahkan alternate DNS servernya ya. Kita tambahkan 888 ini DNS Google ya. Saya coba tambahkan. Yang ini tetap ya, jangan dihapus. Kemudian oke. Coba kita ping ulang. Oke, sudah terhubung ya ke internet. Kemudian kita di server ya, kita cek juga, kita tambahkan DNS-nya di resolver. Oke. Kemudian simpan. Coba kita lakukan ping. Oke, sudah terkoneksi ya. Ini sudah terhubung ke internet. Nah, selanjutnya untuk konfigurasi router ya sebagai gateway itu kita sudah selesai, bisa kita tandai. Selanjutnya yaitu poin 7. Untuk poin 7, setiap klien yang terkoneksi dengan kabel hanya memiliki kecepatan akses 256 kbps. Oke, kita langsung lakukan konfigurasi ya untuk poin 7 ini. Kita buka Windbox-nya. Di sini untuk poin 7 itu adalah limitasi bandwidth untuk klien yang terkoneksi ke jaringan LAN ya menggunakan kabel. Kita pilih tab QU ya, kemudian kita tambah di sini, kita beri nama limit LAN misalkan. Untuk targetnya kita masukkan IP network ya, IP network yang mengarah ke jaringan LAN. Untuk limitnya, jika dilihat di soal itu 256 kbps. Sebetulnya untuk 256 kbps ini terlalu kecil ya. Kita coba saja naikkan ya menjadi 512 kbps saja ya. Kemudian untuk klien hotspot ya, itu kita coba naikkan menjadi 1 Mbps karena bandwidthnya terlalu kecil ya. Oke, kita coba. Sini max limitnya 512 dan total downloadnya juga kita masukkan 512k. Kalau sudah, kita apply dan oke. Terus untuk yang wireless ya, yang ke klien hotspot, jadi karena di sini sudah ada manajemen hotspot, jadi untuk limitasi bandwidthnya kita lakukan di hotspot profile ya. Kita masuk ke IP hotspot, kemudian masuk ke tab user profile. Nah, di sini ada profile defaultnya ya. Kita edit saja yang ini, yang profile defaultnya, klik 2 kali. Kemudian di sini untuk rate limitnya kita masukkan 1 MB ya, 1 M dan 1 M. Oke. Kalau sudah, apply, kemudian oke. Nah, ini untuk limitasi bandwidthnya sudah selesai ya.
sekarang kita tinggal coba di klien smartphone ya. Saya akan coba. Oke, saya buka wirelessnya, saya sambungkan ke SSID yang TKJ Stexa @UKK. Kemudian saya lakukan login ya. Oke, di sini sudah login ke jaringan hotspotnya. Kemudian coba saya cek menggunakan speed test apakah bandwidthnya terlimit jadi 1 MB ya. Oke, di sini bandwidthnya sudah terlimit ya menjadi 1 MB. Untuk uploadnya juga sama ya, sudah terlimit. Jadi limitasi bandwidthnya sudah berjalan ya. Kalau dilihat di Winbox-nya juga aktivitasnya berjalan. Kita lihat di Winbox-nya, jika limitasi bandwidthnya jalan, maka di Simple QY itu nanti akan muncul ya, aktivitasnya ada ya. Sampai di sini untuk konfigurasi limitasi bandwidth untuk jaringan wireless dan jaringan LAN sudah selesai. Untuk pembahasan soal UKK paket 3 ini saya rasa sudah selesai, semuanya dibahas ya. Ini untuk poin 7 selesai, kemudian untuk poin 8 juga sudah selesai. Terima kasih sudah menyaksikan. Silakan dicoba. Jika ada kendala bisa ditanyakan di kolom komentar atau ditanyakan langsung ke saya. Insya Allah nanti akan saya bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat mencoba praktek. Demikian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.